Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil qur'anil ladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita untuk mampu mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan syafaat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas tadabbur seputar kisah Nabi Musa alaihi salam yang belajar kepada Al-Khadir sebagai guru beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemampuan kepada kita untuk menggali kandungan makna yang ada di ayat-ayat ini. Dan pada kisah sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Al-Khadir yang menjumpai hal-hal aneh yang tidak bisa diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada perjalanan kisah ini ada pelajaran yang cukup menarik untuk kita semuanya berkaitan dengan hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan terhadap hamba-hambanya, tapi diinformasikan kepada hamba yang lain. Artinya pengetahuan ini dikabarkan, disampaikan kepada yang lain. Begitu juga dalam kaitan dengan syariah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah wahyukan kepada para nabi yang dengan cara wahyu itu artinya tidak semua orang bisa dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada para nabi, ada yang bisa diterima oleh akal, atau sederhananya masuk akal. Ada juga yang tidak masuk akal. Ada hal-hal yang secara logika tidak bisa diterima atau tidak bisa difahami dan tidak bisa diketahui hikmahnya. Dan dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum yang Allah tentukan untuk kita semuanya, yang hikmahnya belum kita ketahui, maka pada prinsipnya kita dengar dan taat. Kita mendengar apa yang Allah perintahkan atau larang tersebut, lalu kita menaati, tanpa harus menunggu ada hikmah di baliknya. Karena pada dasarnya segala aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita itu semata-mata untuk kemaslahatan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya kepentingan sama sekali. Apapun yang Allah tentukan pasti baik. Itu yang harus tertanam pada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui jalan wahyu kepada para nabi, khususnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu tidak
bisa kita pahami secara logika sampai saat ini, maka pada prinsipnya kita taat pada aturan dan wahyu tersebut, tanpa harus menggali dan mencari hikmah di baliknya. Karena pasti ada hikmahnya, namun kapan hikmah itu bisa tersingkap, kapan rahasia di baliknya bisa kita ketahui, wallahu a'lam. Kalau kita menunggu tersingkapnya rahasia yang Allah tidak informasikan itu, baru kita mau menaati, maka boleh jadi kita tidak punya kesempatan untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang Allah atur, baik itu perintah ataupun larangan, pada prinsipnya kita dengar dan taat, tanpa menunda, tanpa mempertanyakan, tanpa meragukan, tanpa protes, tanpa banyak tanya. Pokoknya laksanakan. Ini kurang lebih yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Al-Khadir, di mana Nabi Musa alaihissalam sudah diberi syarat, aturan oleh Al-Khadir dan pengantarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu kepada Al-Khadir yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Allah berikan ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam yang tidak diberikan kepada Al-Khadir. Masing-masing punya keutamaan, punya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengantar awalnya. Dan kemudian Al-Khadir ketika sudah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam memberikan syarat bahwa fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan nanya, jangan protes, jangan komentar sampai aku menyampaikan, menjelaskan tanpa ada pertanyaan apapun kepadamu. Itu syaratnya. Namun Nabi Musa alaihissalam ternyata sudah keburu komentar di kejadian pertama karena lupa. Lalu bertekad, berjanji agar tidak memberikan hukuman, sanksi apapun, kemudian beliau melanjutkan perjalanan kembali. Tapi ternyata kejadian yang berikutnya, peristiwa yang dihadapi jauh lebih besar kemungkarannya, jauh lebih besar tampak perbuatan kemungkaran tersebut, yaitu dengan membunuh seorang anak kecil tanpa dosa, tanpa dia tidak sampai usia untuk bisa diberikan sanksi hukuman perbuatan dosa. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam langsung memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Khadir tersebut. Sedianya, kalau sekiranya mau tetap bersama Al-Khadir, berarti jangan nanya, jangan protes, jangan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Al-Khadir. Karena rahasia di baliknya diketahui oleh Al-Khadir, namun belum diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi, dari dua perjalanan yang pertama, dan nanti dua peristiwa pertama, dan nanti akan ketemu dengan peristiwa ketiganya, di sini ada bayanu aslin azimin min usulil Islam. Di sini ada penjelasan prinsip dasar yang sangat agung di antara prinsip-prinsip dalam Islam. Apa itu? Huwa yaitu wujubut taslim likulli ma jaa bihi syarra. Keharusan untuk menerima dengan sepenuhnya segala hal yang datang dari hukum syariah. Artinya syar' itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima dengan sepenuhnya, dengan ridho. Wa in kana ba'duhu la tadhhar hikmatuhu lil uqul. Meskipun sebagian dari hukum syariah itu la tadhhar hikmatuhu, hikmahnya itu tidak tampak lil uqul, oleh akal kita, tidak bisa dicerma, belum bisa difahami oleh akal kita, belum tersingkap oleh akal kita, oleh pengetahuan kita. Wala yafhamuhu aktsarun nas, dan tidak juga difahami oleh sebagian besar manusia.
wa qad la yafhamunahu kulluhum kal qadri kal qidr atau kal qadr mungkin al qadr ya. Wa qad la, ini bukan qidr ya, al qadar atau al qadr. Wa qad la yafhamunahu kulluhum, boleh jadi mereka semua manusia itu tidak bisa memahami itu, seperti takdir gitu ya. Wa mawdi'ud dalalati qatlul ghulam, ini banyak yang harokatnya kurang pas ya. Wa mawdi'ud dalalati, dan posisi dalilnya itu di pembunuhan anak kecil itu. Begitu juga wa kharqus safinah, dan pengerusakan terhadap kapal, perahu. Fa inna suratahuma suratul munkar. Suratul munkar, karena bentuk dari kedua itu, yaitu pembunuhan dan pengerusakan, pembunuhan terhadap anak kecil dan pengerusakan terhadap kapal atau perahu itu tuh merupakan bentuk kemungkaran. Ya. Wa kana sahihan fi nafsil amri lahu. Wa kana sahihan fi nafsil amr lahu hikamun bayyinah. Ya. Dan padahal perkara tadi itu yang disebutkan seolah-olah mungkar itu, yang kelihatan mungkar itu, fi nafsil amr, pada saat itu juga sebenarnya benar, sahih sebenarnya. Lahu hikamun bayyinah, di baliknya ada banyak hikmah yang nyata. Lakinnaha la tadhharu lil khalqi, akan tetapi hikmah yang banyak itu tidak tampak, tidak bisa diketahui oleh makhluk. Fa idza a'lamahumullahu ta'ala biha alimuha, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan itu kepada manusia, maka mereka akan tahu tentang hal itu. Ya. Ini pelajaran penting yang disampaikan oleh penulis buku Qissatu Musa ma'al Khadir, kisah Nabi Musa bersama Al-Khadir, halaman 75. Jadi hukum syariah ini pada dasarnya bisa diterima oleh akal. Sebagian besar bisa diterima oleh akal. Masuk akal lah itu. Tapi ada kondisi tertentu yang tidak bisa difahami oleh akal karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap apa maksud di baliknya atau terhadap ada rahasia apa di baliknya. Ya, Ali bin Abi Thalib itu pernah menjelaskan, sekiranya agama itu berlandaskan akal semata, maka yang berhak untuk diusap ketika kita mengusap khuf namanya, alas kaki atau kaos kaki yang tebal berasal dari kulit, yang terutama rekan-rekan yang tinggal di negeri-negeri yang dingin ketika winter, sangat dingin ketika winter, menggunakan itu, maka kita disyariatkan untuk boleh tidak membasuh kaki ketika berwudu. Itu digantikan dengan mashul khuf, jadi mengusap kaos kaki tersebut yang berasal dari kulit itu, bagian atasnya, yang diusap bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau sekiranya agama itu basicnya pakai akal, maka yang diusap itu bagian bawah, bagian telapak kaos kaki itu. Tapi faktanya dalam syariat ini mengusapnya itu justru mengusap bagian atas, ini misalkan di kaki misalnya. Bagian sini yang diusap, bukan bagian bawahnya kan gitu. Itu gambaran bahwa ketika kita tidak bisa memahami rahasia di balik suatu aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syariat, atau belum tahu hikmah di baliknya, pada dasarnya kita sam' wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Apapun kita laksanakan. Gitu. Ya. Jadi itu yang mendorong untuk bisa menerima itu adalah iman. Orang kalau imannya kuat, apapun perintah akan dilaksanakan. Apapun larangannya akan ditinggalkan. Meskipun mungkin berat, mungkin perlu penuh tantangan. Mungkin juga akan banyak pengorbanan. Kebayang nggak sekiranya kita bisa mentadabburi, menghayati salat misalnya. Salat itu kan penuh perjuangan. Pagi-pagi buta
harus sholat subuh. Gitu. Belum lagi sholat malam, tahajud misalnya. Secara hitung-hitungan manusia, kalau bangun malam atau sholat subuh, apalagi waktu summer misalnya, waktu malam pendek misalnya, secara hitung-hitungan manusia yang hanya mengandalkan akalnya, dia akan menghitung tidur hanya sekian jam, itu tidak baik terhadap kesehatan. Kan gitu. Mungkin orang akan memenuhi tidur 8 jam misalnya. Tapi kan aturan Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin bahwa itu baik. Pasti baik. Itu pasti sesuai dengan keadaan tubuh kita misalnya. Nah, karena kalau sekiranya iman nggak kuat, itu mungkin kita akan tabrak aja tuh. Pakai jam lah gitu. Jam 8 waktunya tidur, meskipun masih waktu asar, maghribnya jam 10, dia akan tidur sampai nanti jam berapa tuh? Jam 6 pagi, matahari udah tinggi. Lewat lagi sholat subuh, lewat waktu maghrib, lewat waktu isya, lewat waktu subuh misalnya. Jika mengandalkan akal, maka orang akan menghitung waktu itu untuk tidurnya. Dia nggak perhatian lagi mana waktu sholat, mana waktu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh perjuangan dan dengan pengorbanan. Bahkan dalam situasi genting ketika orang harus mempertahankan kekayaannya, seseorang sekiranya dia terbunuh mempertahankan kekayaan itu kan dihitung sebagai syahid. Gitu. Di satu sisi, wah itu akan membuat orang meninggal dunia, kehilangan nyawa, nggak baik kan. Tapi mempertahankan kekayaan itu sebuah perjuangan, maka dia dinilai syahid. Kelihatannya nggak baik, tapi sesungguhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, banyak contoh-contoh yang dalam syariat ini akan menjadi beban sekiranya orang kurang kuat iman. Tapi kalau iman kuat, maka orang akan taat saja, nggak akan ada berat hatinya. Dan semuanya insya Allah bisa ditanggung, bisa dilaksanakan, bisa diemban oleh siapapun manusianya. Baik. Nah, nanti baru kemudian kalau sekiranya ada hal-hal yang bersifat uzur, yang membahayakan terhadap dirinya, maka nanti ada, karena ada uzur, maka ada rukhsah, ada keringanan. Jadi nggak harus memaksakan. Misalnya, orang harus mandi wajib, tapi di saat winter dan tidak ada heater misalnya. Apakah dia harus mandi dengan air yang dinginnya sampai 20 derajat Celcius di bawah 0, minus 20 derajat Celcius? Apakah dia harus mandi? Karena ada rukhsahnya. Dia boleh tayamum tanpa harus mandi misalnya. Itu ada rukhsahnya. Orang ketika berpuasa misalnya, berpuasa tapi musafir, ada rukhsahnya. Dia nggak boleh tidak berpuasa. Atau sedang sakit misalnya, tidak mengapa tidak berpuasa. Ada rukhsahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, Allah tidak menginginkan kesulitan dan kesusahan. Itu. Jadi ketika kita tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan itu, maka ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, prinsip dasarnya syariat itu untuk kemaslahatan. Baik kemaslahatan diri kita pribadi, atau keluarga, atau masyarakat, atau seluruh dunia, itu pada prinsipnya untuk itu semuanya. Jadi bukan untuk mengekang manusia, bukan untuk membatasi, bukan untuk melarang manusia karena zalim semena-mena, bukan, tapi untuk kemaslahatan. Baik. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berkomentar terhadap peristiwa yang kedua yang dilakukan oleh Al-Khadir, yaitu membunuh seorang anak kecil, Nabi Musa kemudian kan Al-Khadir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku, kan gitu kata Al-Khadir. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa, wah ini kayaknya bakal membebani Al-Khadir kalau sekiranya aku terus mengikuti dia. Maka setelah yang kedua kalinya itu, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala, Musa alaihissalam berkata, in, sekiranya sa'altuka, aku bertanya kepadamu. Sa'altu
Aku telah. Sa'ala itu bertanya, tunya aku, ka engkau. Tapi ada in. In itu syarat. Syarat untuk pekerjaan yang akan datang. Meskipun kata kerjanya bentuk lampau, kalau ada in berarti untuk masa yang akan datang. In sa'altuka, sekiranya aku nanti bertanya kepadamu, gitu ya. Ya. In sa'altuka an syai'in, tentang sesuatu, ya, an tentang syai'in sesuatu. Ba'daha, setelahnya, setelah peristiwa pembunuhan, setelah yang kedua itu, fala tusahibni, maka la, jangan, fala tusahibni, jangan engkau bersahabat denganku, gitu. Sahaba, yusahibu, itu artinya bersahabat, menemani, mendampingi. Ini ada yang unik sebenarnya. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, katanya fala tusahibni, ini adalah kalimat unik. Kan gini, engkau jangan mendampingiku. Coba, sebenarnya yang mendampingi itu, yang menemani, yang menyertai itu Nabi Musa atau ke Al-Khadir? Kan sekilas kan Nabi Musa alaihissalam yang mau ikut mendampingi, menemani, menyertai Al-Khadir kan. Tapi Nabi Musa mengatakan fala tusahibni. Ya, maksudnya engkau jangan lagi mendampingiku, jangan engkau menemaniku, bersahabat denganku, gitu. Atau dalam versi terjemahnya, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Harfiahnya fala tusahibni, maka engkau jangan menyertaiku, gitu ya, harfiahnya, terjemah harfiahnya. Qad balaghta, engkau telah mencapai akhir, ya, min ladunni uzra, ya, uzur, suatu uzur dari diriku, gitu. Engkau telah, maksudnya engkau telah memberikan uzur, memberikan maaf dan juga kesempatan untuk bersama sekian kali, itu sudah mencapai batas akhir kesempatan memberikan uzur, gitu. Wallahu a'lam. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan uzur atau maaf kepadaku.